Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nur Awalunisa selaku dosen pembimbing dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Laili Hikmah, NIM 2502083, selaku moderator pada kelompok 4 Bank Syariah dan lembaga keuangan lainnya. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, dimulai dari pemateri pertama, yakni Saudara Slamet Riyadi. Kepadanya disilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan pengertian reksadana. Secara istilah, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Atau pola pengelolaan dana modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar, uang, ataupun efek security lainnya. Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. B. Sejarah reksadana. Reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal industri ini bila dirunut pada tahun 1870 ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil di Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika ini melihat peluang investasi baru yang muncul menyusul berakhirnya Perang Saudara. Di Indonesia, instrumen reksadana mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkannya PT BDNI Reksadana. Berdasarkan sifatnya, BDNI Reksadana adalah reksadana tertutup, mirip The Swedish American Investment Trust. Seiring dengan Undang-Undang Pasar Modal pada tahun 1996, mulailah reksadana tumbuh secara aktif. Reksadana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah reksadana terbuka. Jika pada tahun 1995 tumbuh satu reksadana dengan dana yang dikelola sebesar Rp 356 miliar, maka pada tahun 1996 tercatat 25 reksadana. Dari jumlah ini, 24 reksadana diantaranya merupakan reksadana terbuka atau reksadana yang berupa KIK, kontrak investasi kolektif, dengan total dana yang dikelola sebesar Rp 0,05 miliar rupiah. Hadirnya bank muamalat, asuransi, takaful, dan tumbuhnya lembaga keuangan syariah menimbun sifat optimis meningkatnya gairah investasi yang berbasis investor muslim. Bapepam mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim. Maka mulai tahun 1997 dihadirkan reksadana syariah dengan produk yang bernama Dana Reksa Syariah. Kemudian pada tahun 2000 dihadirkan kembali produk baru dengan nama Dana Reksa Syariah Berimbang. Sistem dana syariah ini belum menjadi bagian terpisah sistem reksadana yang ada selama ini. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayi Husnul Aini dengan NIM 2005-02102 sebagai pemateri kedua.
B. Sejarah reksadana. Reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal industri ini bila dirunut pada tahun 1870 ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil di Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika ini, melihat peluang investasi baru yang muncul menyusul berakhirnya Perang Saudara. Di Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Bahtiar, NIM mahasiswa LID 200502090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai materi ketiga, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara reksadana terbuka dan tertutup. Reksadana terbuka dan tertutup, yaitu reksadana terbuka menjual sahamnya melalui penawaran umum untuk seterusnya dicatatkan pada Bursa Efek. Investor tidak dapat menjual kembali saham yang dimilikinya kepada reksadana melainkan kepada investor lain melainkan pasar bursa di mana harga jual belinya ditentukan oleh mekanisme bursa. Sementara itu, reksadana tertutup menjual sahamnya atau unitnya pertanyaannya secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membeli. Saham ini tidak perlu dicatatkan di Bursa Efek dan harganya ditentukan didasarkan atas nilai aktiva bersih (NAB). Perusahaan yang dihitung oleh bank kustodian. Pada dasarnya, reksadana berbentuk perseroan dapat beroperasi secara terbuka maupun tertutup, sedangkan reksadana KIK hanya dapat beroperasi secara terbuka. Perbedaan dan persamaan reksadana terbuka dengan reksadana tertutup dapat dilihat pada tabel berikut. Silakan dilihat tabelnya di makalah tersebut. Reksadana tertutup maupun terbuka mempunyai ciri-ciri persamaan sebagai berikut. 1. Bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas (PT). 2. Pengelolaan reksadana didasarkan kepada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk. 3. Penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. C. Unit Investment Trust. Reksadana dengan jenis Unit Investment Trust merupakan suatu perusahaan di bidang investasi yang membeli portofolio efek dengan menggunakan kumpulan dana dari pemegang saham atau unit penyertaan. Portofolio obligasi kemudian akan disimpan pada bank sebagai kustodian langsung sampai dengan batas jatuh tempo dari obligasi-obligasi tersebut. Jenis-jenis reksadana syariah berdasarkan portofolio. Beberapa jenis reksadana syariah menurut portofolio dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Reksadana pasar uang (money market fund). Reksadana ini melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuan reksadana ini adalah untuk menjaga likuiditas dan penelitian modal. B. Reksadana pendapatan tetap (fixed income fund). Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar yang tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pembelian yang stabil. C. Reksadana saham (equity fund). Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dan dua jenis reksadana sebelum namun menghasilkan tingkat pengambilan yang tinggi. D. Reksadana campuran discretionary fund. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat uang, tidak seperti reksadana pasar uang. Reksadana pendapatan tetap dan reksadana dalam saham mempunyai batasan investasi yang boleh dilakukan. Reksadana campuran dapat melakukan investasinya baik pada efek utang maupun ekuitas dan posisi alokasi yang lebih fleksibel. F. Karakteristik reksadana syariah. 1. Reksadana pasar uang syariah merupakan jenis reksadana yang portofolionya terdiri dari instrumen pasar yang sesuai dengan prinsip syariah. Jenis reksadana ini seperti halnya dalam sertifikat investasi muhasabah antar bank syariah (SIMA). 2. Reksadana pendapatan tetap merupakan jenis reksadana yang portofolionya terdiri dari instrumen obligasi syariah yang bersifat fixed income. Reksadana pendapatan tetap mempunyai potensi keuntungan yang relatif lebih baik daripada reksadana pasar uang syariah. 3. Reksadana campuran adalah reksadana yang portofolionya investasinya merupakan campuran antara saham syariah dan obligasi syariah yang bersifat fixed income.
Reksadana mempunyai potensi keuntungan yang relatif lebih baik daripada jenis reksadana pasar uang syariah dan fixed income atau pendapatan tetap. 4. Reksadana saham merupakan reksadana yang portofolionya terdiri dari instrumen saham syariah (Islamic stock). Jenis reksadana ini secara umum mempunyai potensi keuntungan yang paling tinggi, tetapi mempunyai risiko lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana lainnya karena merupakan investasi jangka panjang. G. Prinsip-prinsip reksadana syariah. A. Pemilihan portofolio. Pemilihan portofolio investasi yang sesuai dengan syariah, di mana pemilihan portofolio efek harus didasarkan pada prinsip keuangan Islam, yaitu menghindarkan diri dari riba, ghar, maisir, dan transaksi-transaksi yang bertahlil dan dilarang oleh syariah. B. Larangan riba. Islam melarang riba sudah diketahui bersama, dan pelanggaran ini bukan saja untuk muslim tetapi juga dilarang dalam ajaran selain Islam. Pelarangan riba sudah jelas tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 276 dan 278 sampai dengan 290. C. Larangan ghar. Larangan ghar atau transaksi yang tidak jelas adalah bagian dari sistem judi. Judi adalah sebuah permainan tentang kesempatan, yaitu di mana tidak ada kemungkinan memprediksi keuntungan. Gharar dipahami sebagai transaksi yang tidak jelas. Hadis-hadis yang terkait mengenai gharar, Rasulullah SAW melarang menjual beli dengan hasah dan penjualan gharar. Hadis riwayat dan hadis menjual ikan dalam laut yang seperti itu ghar. Hadis riwayat Ibnu Hambali. D. Larangan investasi pada makanan dan minuman yang tidak halal. Al-Quran telah menjelaskan bahwa barang yang haram adalah kehamar, babi darah, dan bangkai. Al-Quran memberikan landasan kepada manusia untuk memilih makanan dan minuman selain yang dilarang dengan tetap menempatkan prinsip maslahat. E. Prinsip keseimbangan. Syariah menekankan kepada umatnya untuk menjaga keseimbangan dalam segala hal yang dilakukan. Di dalam semua aspek hukum yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, Muslim harus bersikap membangun dalam kurung seimbang, bukan perusak. Landasan ini dapat menjadikan acuan bagi Muslim terutama dalam bertransaksi di pasar modal sehingga terhindar dari sikap serakah dan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh syariah. F. Prinsip etika. Etika merupakan hal yang ditekankan dalam syariah Islam untuk membahas tentang bagaimana etika dan moral yang baik, tetapi juga memberikan guideline tentang hal-hal yang dapat mencegah tindakan tidak etis dan bermoral dalam berbagai aspek. G. Kepemilikan penuh. Artinya syariah melarang kita bertindak curang dan menjual barang yang tidak kita miliki seperti perilaku short selling yang biasa terjadi di pasar modal. Jika reksadana syariah membeli saham, maka saham yang dibeli harus saham perusahaan yang dinyatakan sesuai syariah. Salah satu indikasinya adalah saham perusahaan terdaftar dalam jilid 2. Obligasi yang dibeli pun hanya obligasi syariah saja. Begitupun juga dengan deposito maksud saya. Hanya yang diterbitkan oleh bank syariah. Selain ciri tersendiri dalam produk reksadana syariah, yakni adanya proses cleansing atau membersihkan pendapatan yang diperoleh dengan cara membayar zakat. Sekian pemateri ketiga. Untuk pemateri keempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai materi ketiga, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara reksadana terbuka dan tertutup. Reksadana terbuka dan tertutup, yaitu reksadana terbuka menjual sahamnya melalui penawaran umum untuk seterusnya dicatatkan pada bursa efek. Investor tidak dapat menjual kembali saham yang dimilikinya kepada reksadana melainkan kepada investor lain, melainkan pasar bursa di mana harga jual belinya ditentukan oleh mekanisme bursa. Sementara itu, reksadana tertutup menjual sahamnya atau unitnya pertanyaannya secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membeli. Saham ini tidak perlu dicatatkan di bursa efek dan harganya ditentukan didasarkan atas nilai aktiva bersih dalam kurung NAB. Perusahaan yang dihitung oleh bank kustodian. Pada dasarnya, reksadana berbentuk perseroan dapat beroperasi secara terbuka maupun tertutup, sedangkan reksadana KIK hanya dapat beroperasi secara terbuka. Perbedaan dan persamaan reksadana terbuka dengan reksadana tertutup dapat dilihat pada tabel berikut. Silakan dilihat tabelnya di makalah teman-teman. Reksadana tertutup maupun terbuka mempunyai ciri-ciri persamaan sebagai berikut. 1. Bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas dalam kurung PT. 2. Pengelolaan reksadana didasarkan kepada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk. 3. Penyimpanan
kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. C. Unit Investment Trust. Reksadana dengan jenis Unit Investment Trust merupakan suatu perusahaan di bidang investasi yang membeli portofolio efek dengan menggunakan kumpulan dana dari pemegang saham atau unit penyertaan. Portofolio obligasi kemudian akan disimpan pada bank sebagai kustodian langsung sampai dengan batas jatuh tempo dari obligasi-obligasi tersebut. Jenis-jenis reksadana syariah berdasarkan portofolio. Beberapa jenis reksadana syariah menurut portofolio dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Reksadana pasar uang (money market fund). Reksadana ini melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuan reksadana ini adalah untuk menjaga likuiditas dan penelitian modal. B. Reksadana pendapatan tetap (fixed income fund). Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar yang tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pembelian yang stabil. C. Reksadana saham (equity fund). Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dan dua jenis reksadana sebelum namun menghasilkan tingkat pengambilan yang tinggi. D. Reksadana campuran discretionary fund. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat uang, tidak seperti reksadana pasar uang. Reksadana pendapatan tetap dan reksadana dalam saham mempunyai batasan investasi yang boleh dilakukan. Reksadana campuran dapat melakukan investasinya baik pada efek utang maupun ekuitas dan posisi alokasi yang lebih fleksibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirna Nesta Lara dengan nomor induk mahasiswa 2005-02077. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai keuntungan dan kerugian reksadana syariah. Keuntungan reksadana syariah yang pertama yaitu diversifikasi investasi dan penyebaran risiko. Yang kedua yaitu biaya rendah. Yang ketiga yaitu harga. Yang keempat yaitu dapat dimonitor secara rutin. Dan yang kelima yaitu pengelolaan portofolio yang profesional. Sedangkan kerugian dari reksadana syariah yang pertama yaitu risiko menurunnya aktiva bersih. Yang kedua yaitu risiko likuiditas. Yang ketiga yaitu risiko pasar. Yang keempat yaitu risikoan prestasi. Dan yang kelima yaitu risiko default. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam investasi reksadana. Yang pertama yaitu reksadana bukan merupakan produk bank sehingga tidak dijamin oleh bank. Yang kedua yaitu semakin tinggi potensi keuntungan yang dapat diraih, semakin besar pula risiko yang mungkin timbul. Yang ketiga yaitu setiap akan membeli reksadana, terlebih dahulu kita harus mengecek status izin. Yang keempat yaitu pastikan kita memiliki hak untuk menjual kembali sebagian unit penyertaan. Yang kelima yaitu dapatkan laporan posisi nilai aktiva bersih dari unit penyertaan. Yang keenam yaitu ketahui dan pahami rencana investasi portofolio yang akan ditanam dari produk reksadana. Yang ketujuh yaitu pahami tujuan rencana keuangan pribadi dan pilih produk sesuai dengan profil risiko. Yang kedelapan yaitu tetap menyediakan dana yang cukup dan menabung secara teratur. Yang kesembilan yaitu pilih jangka waktu investasi yang sesuai dengan rencana keuntungan. Selanjutnya adalah perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional. Yang pertama yaitu dilihat dari jenis tujuan investasinya. Reksadana syariah tidak semata-mata return, tetapi juga SRI atau Socially Responsible Investment. Sedangkan reksadana konvensional return yang tinggi. Selanjutnya adalah jenis operasionalnya. Reksadana syariah ada proses screening, sedangkan reksadana konvensional tanpa menggunakan proses screening. Yang ketiga yaitu dari jenis pengawasan. Reksadana syariah menggunakan DPS dan BAPEPAM, sedangkan reksadana konvensional hanya menggunakan BAPEPAM saja.
Yang keempat yaitu akad atau pengikatan. Reksadana syariah selama tidak bertentangan dengan syariah, sedangkan reksadana konvensional menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal dan haram. Selanjutnya adalah jenis transaksi. Reksadana syariah tidak boleh berspekulasi yang mengandung gharar, najisi, ihtikan, maisyir, dan riba. Sedangkan reksadana konvensional selama transaksinya bisa memberikan keuntungan. Selanjutnya yaitu reksadana syariah di Indonesia. Di Indonesia, reksadana syariah dibentuk dengan nama Dana Reksa Syariah yang disahkan keberadaannya oleh Bapepam pada tanggal 12 Juni 1997. Reksadana syariah yang didirikan itu berbentuk kontrak investment kolektif atau disingkat dengan KIK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang dituangkan dalam Akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris JJ Wijaya SH di Jakarta antara PT Dana Reksa Fund Management sebagai manajer investasi dengan Citibank NAA Jakarta Bank Kustodian. PT Dana Reksa Fund Management sendiri sebagai manajer investasi didirikan pada tanggal 1 Juli 1992 yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan C2/7283 HT01TH92 tanggal 3 September 1992. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan berinvestasi pada reksadana syariah, antara lain yaitu investasi terjangkau dan bebas pajak. Dan itulah beberapa penjelasan mengenai reksadana. Dan selanjutnya akan saya alihkan kepada Nurlaili Hikmah. Kepada Nurlaili Hikmah saya persilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari semua materi yang telah kami presentasikan. Reksadana syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana syariah dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Sejarah reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal industri ini bila dirunut pada tahun 1870 ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil di Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika ini melihat peluang investasi baru yang muncul menyusul berakhirnya Perang Saudara. Berdasarkan bentuk hukumnya di Indonesia, secara umum reksadana dapat dibagi atas dua bentuk. Yang pertama, reksadana berbentuk perseroan. Yang kedua, reksadana kontrak investasi kolektif. Sedangkan jenis-jenis reksadana ditinjau dari segi sifatnya ada tiga, yakni yang pertama open-end fund, yang kedua closed-end fund, yang ketiga unit investment trust. Adapun dilihat dari dana yang terkumpul dalam reksadana tersebut, diinvestasikan ada 4 jenis, yaitu yang pertama reksadana pasar uang, yang kedua reksadana pendapatan tetap, yang ketiga reksadana saham, dan yang terakhir reksadana campuran. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.